Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' al-intifa' wa tadhakkur wa tadhkir al-ifada wal istifadah. Wa hasa alla tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Wa dilalata 'ala al-huda wal khair ibtigha' wajhi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني أما بعد إلى قوله أعذار تخلف المعموم عن الإمام يعذر المأموم في تخلف عن إمامه بثلاثة أركان طويلة في 9 حالات فلا بد أن يركع قبل ارتفاع الإمام من سجوده الثاني لتشهد أو للقيام فإذا لم يركع فيجب عليه أن ينوي المفارقة أو يتابع الإمام فيما هو فيه وتفوته الركعة ويأتي بها بعد سلام الإمام فإذا لم ينوي المفارقة ولم يتابعه بطلت صلاته إلى آخر ما قال المؤلف. Udzur-udzur terlambatnya makmum dari perbuatan imamnya di dalam sholat. Kemarin kita sudah bahas tentang sholat-sholat berjamaah, begitu juga di dalam masjid ya. Di dalam masjid jaraknya antara imam dan makmum itu sudah kita pernah bahas. Dan hati-hati antara sholat di dalam masjid dan orang yang sholat di luar masjid. Kemarin juga kita bahas kalau di dalam masjid Serang ini ya, ini termasuk masjid ini ya, ini Serambi ini masjid. Tapi kalau nanti sholatnya sholat apalagi kalau malaman ya, malam 27 Ramadan ataupun sholat Id, itu kadang-kadang jamaahnya sampai luar. Yang di bawah ini, yang di bawah selasar ini, di bawah teras ini, bukan yang setelah ini, setelah setelah tangga ini enggak, tapi maju sedikit. Depannya pintu tempat wudu. Itu kalau ada yang sholat di situ enggak sah sholatnya. Itu sholatnya enggak sah. Jadi kalau bisa waktunya sholat-sholat yang seperti itu, yang sekiranya makmum atau jamaahnya meluber sampai luar, situ kasih batas itu. Kalau perlu kasih tali rafia atau gimana, supaya tahu bahwasanya batasnya sampai situ. Dan juga kalau ada halangan-halangan yang menghalangi seorang untuk sampai ke dalam kepada imam. Ya. Misalnya ini masjid, kemudian di tengah masjid itu ada kaca yang tertutup, kacanya nggak ada batas, ya nggak ada jalan keluar. Untuk sampai ke imam dia harus keluar daripada masjid, masuk pintu yang sebelah samping situ. Jadi keluar dari masjid, masuk sebelah situ. Itu sholatnya jamaahnya nggak sah, jamaahnya tidak sah. Jadi hati-hati itu. Namun sekarang ini banyak kejadian yang keterlambatan seorang makmum. Ini antum kadang-kadang orang yang sholat berjamaah ini, kalau dia nggak sah atau dia mungkin melakukan sesuatu, itu bukan cuma jamaahnya nggak sah, kadang-kadang sampai sholatnya pun tidak sah. Contohnya insya Allah yang kita bahas sekarang ini. Maka di sini makmum itu diuzurkan, ya, diuzurkan atau
diperbolehkan, masih dimaafkan apabila dia terlambat daripada perbuatan imam bi salasati arkan, dengan sampai 3 rukun. Sampai tiga rukun. Arkanin tawilah, rukun yang panjang, atau kalau bahasanya itu rukun yang maksudah. Rukun yang maksudah. Ada rukun yang enggak maksudah, seperti apa? I'tidal, duduk di antara 2 sujud, itu rukun tapi enggak maksudah. Atau rukunnya rukun qasir, yang manfaat daripada rukun tersebut, i'tidal dan duduk di antara 2 sujud itu, manfaatnya adalah cuman sebagai pemisah antara satu rukun dengan rukun yang lain. Dan juga dimasukkan oleh para ulama sebagai rukun yang pendek. Makanya itu kemarin kita pernah bahas, kalau sampai dipanjangkan 2 ini, maka sholatnya bisa tidak sah. Ada orang sujud, Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud keenaan, akhirnya berhenti dia sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Allahu Akbar, ini duduknya dia kelamaan, bisa batal sholat itu. Sholatnya bisa batal. Ya. Di sini 3 rukun ini yang rukun panjang. Dikatakan di dalam catatan kaki kitab ini, suratuha, gambarannya adalah yata'akhirul ma'mum. Seorang makmum terlambat daripada mengikuti imamnya karena suatu udzur, seperti bacaannya lambat. Di sebagian kitab dikatakan min ghairi waswas. Lambatnya bukan gara-gara waswas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini waswas ini. Ya. Yang dimaksud sini adalah memang orangnya bacaannya lambat, nggak bisa baca cepat. Itu ada itu. Ya. Fayu'dar, maka diudurkan untuk makmum tersebut li salasati arkan tawilah, dengan rukun yang panjang. Apa rukun yang panjang itu? Yang rukun yang panjang adalah mulai dia qaim itu, berdiri, ya. Lalu kemudian rukuk, setelah rukuk sujud pertama. Setelah sujud pertama, sujud kedua. Imam belum bangun dari sujud kedua, masih udzur si makmum. Masih boleh. Tapi kalau sampai imam ini berdiri dari atau bangun mengangkat kepalanya dari sujud kedua, si makmum ini punya 2 pilihan nanti. Apa pilihannya? Ya, di sini katakan pilihannya itu ada 2. Kalau enggak mufarokoh, itu pendapat. Ya. Kalau dia enggak mufarokoh, pendapat yang kedua, maka dia ngikuti imam di posisinya itu. Kalau misalnya si imam mengangkat daripada sujud kedua, Allahu Akbar, ternyata imamnya enggak berdiri, tapi karena dia itu rakaat kedua, si imam kemudian tasyahud awal. Paham ya? Si imamnya tasyahud awal. Makmum tadi kan masih baca Al-Fatihah. Nah sekarang bagaimana ini posisinya makmum? Karena makmumnya ini lambat bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Enggak taunya si imam Allahu Akbar, posisinya sudah berdiri dari sujud kedua, dan sekarang si imam tasyahud. Si makmum harus langsung tasyahud, enggak boleh menyelesaikan Fatihahnya. Langsung si makmum itu kemudian tasyahud ngikuti imam. Enggak boleh ngejar, enggak bisa ngejar sudah. Enggak boleh itu si makmum rukuk. Nah ini kalau rukuk batal sholatnya si makmum. Nah ini banyak. Yang kayak gini banyak ini. Ya, yang kayak gini banyak. Batal itu sholatnya. Lalu terus bagaimana? Dia si makmum langsung tasyahud. Langsung tasyahud. Setelah tasyahud si imam Allahu Akbar, bangun ke rakaat ketiga, si makmum mengikuti. Nanti selesai salam itu imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Si imam salam, si makmum nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat karena terlambat.
Itu kalau si makmumnya mulai pertama sholat sama imam. Kalau misalnya masbuknya ketinggalan 1 rakaat ya berarti nambahnya dengan rakaat yang ada ditambahi 1 rakaat. Berarti nambahnya 2 rakaat selanjutnya. Apa yang ketinggalan lalu ditambahkan satu rakaat. Itu harus. Kalau enggak sah sholatnya. Fala budda. Di sini apa? Biasalah sati arkan. Kalau terlambat 3 rukun. Fi tis'i halat. Ada di dalam 9 keadaan si makmum melakukan seperti ini. Ingat, makmum ada 2. Makmum itu ada dua macam. Yang pertama makmum al-muwaffiq, ya. Makmum yang muwaffiq. Makmum tersebut ngikuti imam dari mulai takbiratul ihram. Atau si makmum tadi itu yang dinamakan muwaffiq itu makmum tadi itu makmum yang sempat membaca surat Al-Fatihah setelah imam. Sempat ya. Kalau nggak sempat, bagaimanapun dia maka namanya makmum masbuk. Walaupun ketemu 1 rakaat tersebut. Walaupun ketemu rakaat. Contohnya, imam sholat, Allahu Akbar waladhdallin, amin. Ya. Makmum datang. Allahu Akbar. Kalau makmum ini bisa menyelesaikan Fatihahnya namanya muwaffiq. Tapi kalau enggak sempat, seperti imamnya ternyata baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, ya. Suratnya pendek. Si makmum begitu takbir Allahu Akbar enggak taunya imam Allahu Akbar ruku. Si makmum harus ruku. Ini namanya makmum masbuk. Dia enggak sempat membaca surat Al-Fatihah. Itu keadaannya muwaffiq masbuk. Nah, kemudian di sini katakan fala budda ayyarka qabla irtifa'il imam. Kalau makmumnya ternyata mungkin karena uzur ini bacanya telat, bacanya lambat misalnya, maka si makmum harus segera ruku sebelum imam mengangkat kepalanya daripada sujud kedua. Litasyahud, entah itu si imam mengangkat kepalanya dari sujud kedua untuk tasyahud pertama atau tasyahud yang kedua juga, tasyahud terakhir juga termasuk, atau si imam mengangkat kepalanya untuk qiyam. Allahu Akbar. Kalau untuk qiyam si makmum ya sudah enggak perlu apa lagi, qiyam ikuti imamnya. Tapi kalau imamnya tasyahud, si makmum harus langsung tasyahud. Kalau bacaannya lambat dan terlambat atau telat daripada 3 rukun. Itu penting, banyak loh yang kayak gitu. Itu pertama, ya, tentang udzur yang al-qiraah, bacaan Fatihahnya lambat. Fatihah saja loh ya. Kalau bacaan suratnya harus dipotong ngikuti imam. Harus dipotong ngikuti imam. Dan si makmum itu enggak seharusnya membaca surat tapi mendengarkan apa yang dibaca imamnya. Kecuali mungkin kalau salatnya apa? Sirriyah, salat sir. Waladhdallin amin. Kan enggak tahu apa. Waktu kosong seperti ini apakah dia enggak baca surat. Ternyata dia bacanya suratnya mungkin surat apa gitu yang agak panjang ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Enggak taunya imamnya baca wal asri. Dalam surat sirriyah tadi. Nah, apakah si makmum enggak perlu langsung potong imam rukuk ya dia harus rukuk. Enggak boleh lambat-lambatan. Fa idza lam yarka. Kalau si makmum yang bacaannya lambat tersebut enggak rukuk, fa yajibu alaihi an yanwiyal mufaraqah. Maka wajib bagi dia untuk niat mufaraqah, niat pisah dengan imamnya. Wal asah ayyutabi'ul imam fima huwa fih. Dan yang paling benar, mufaraqah benar, tapi yang paling benar ini lebih enak ya. Apa? Ayyutabi'ul imam. Dia harusnya ngikuti si imam. Dalam posisi imam, entah itu bangun dari sujud kedua itu untuk tasyahud ataupun qiyam.
wa tafutuhur rak'ah, dan si makmum tadi itu dihitung telah kelewatan satu rakaat. Wa ya'ti biha ba'da salamul imam, dan satu rakaat tersebut ditambahkan setelah salamnya si imam. Setelah salam berarti kan dia sudah selesai jamaahnya. Maka bagi dia Allahu Akbar. Si makmum tadi yang ketinggalan 3 rukun tadi mengangkat kembali untuk menambahkan satu rakaat, karena yang ketinggalan 3 rukun tersebut itu dihitung ketinggalan satu rakaat. Ya. Itu. Fa idza lam yanwil mufaraqah. Kalau dia enggak niat mufaraqah, niat pisah dengan imamnya, jamaahnya itu pisah, dia pisah. Walam yutabi'uhu, dan dia tidak mengikuti imamnya dalam posisi imam tersebut, batalat sholatu, maka sholatnya batal. Ini terutama kalau imamnya bacaannya cepat, makmum bacaannya lambat. Ya. Termasuk sholat yang ini ya, makanya bahaya itu sholat yang cepat itu, sholat tarawih itu ya. Yang cepat itu bahayanya di dalam sini ini. Bahaya di posisi yang seperti itu. Makmum enggak ngejar. Akhirnya kalau yang seperti itu, ya, walaupun ada yang mengatakan, enggak apa-apa ya kalau ada tumak ninanya sah. Bukan masalah tumak ninanya sah. Bukan. Tapi kalau misalnya dia itu seperti ini posisinya, dan dia itu jadi imam tapi bikin makmumnya batal sholatnya, itu haram. Itu posisinya haram, yang harusnya ibadah dapat pahala malah jadinya maksiat, dapat dosa. Itu. Dan ini ada 9 keadaan, yang seperti ini ada 9 keadaan. Bukan cuman udhurnya bud'il qiraah atau bacaannya lambat, enggak, ada 9 keadaan. Wa fi qauli ba'dihim, dan ada di dalam sebagian nadham atau syair nadham, ya, bait-bait sebagian para ahli fuqaha dikatakan, in syi'ta dhabtan lilladhi syar'an udhir hatta lahu thalathu arkanik dhufir man fi qira'atin li'azzin bati aw syakka hal qara wa man laha nasi wadhif muwafiqan li sunnatin adal wa man li saktatin tidharihi hasal man nama fi tashahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami ma'an dhibat ma indibat kadzal ladzi yukammilu tashahhuda ba'da imamin qama anhu qasida wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bidzahili. Ini ada abayatnya ini. Syair abiyat menjelaskan tentang 9 keadaan ini. Apa saja? Dikatakan di sini syarhul abiyat, syarah penjabaran daripada bait-bait tersebut. Diuzurkan bagi makmum yang ketinggalan imamnya 3 rukun yang panjang itu di dalam 9 keadaan. Kalau enggak di luar 9 keadaan ini enggak ada uzur. Di 9 keadaan ini enggak ada uzur. Itu. Apa saja? Yang pertama, man fi qira'atin li'ajhibati. Siapa yang bacaan surat Al-Fatihahnya lambat, bacaan qiraatnya lambat, entah itu mungkin orangnya memang lambat atau mungkin dia baru belajar surat Al-Fatihah. Biasanya kalau baru belajar surat Al-Fatihah ini berarti mu'allaf mungkin seperti itu. Tapi mu'allaf gak mungkin ngerti hukum ini. Hukum ini gak mungkin. Kenapa? Mu'allaf tiba-tiba paham seperti ini, oh ini mu'allafnya ahli fikih berarti. Dan jangan dikira mu'allaf itu, kalau mu'allaf itu sampai ada orang yang 10 tahun atau 20 tahun masuk Islam, tapi dia menamakan dirinya tetap mu'allaf. Ya enggak mu'allaf itu. Ya, mu'allaf itu kalau masuk Islam, ya. Mu'allaf itu adalah yang masuk Islam tapi keislamannya masih belum kuat, itu mu'allaf. Tapi kalau 10 tahun, 20 tahun ya sudah kuat, itu namanya bukan mu'allaf.
Dia baca surat Al-Fatihah di belakang imam. Orang yang seperti ini bacaan Fatihahnya lambat, itu sampai tadi. Hukumnya sudah saya sebut, nggak perlu saya ulang lagi. Yang kedua syak al-qara, ragu apakah dia sudah baca surat Al-Fatihah atau enggak. Kalau tadi terlambat, sekarang ragu. Ya. Tadi saya baca Fatihah apa enggak? Ini salat berjamaah kayak itu kadang-kadang. Waladhdallin, imamnya Fatihah amin, si makmum baca waladhdallin. Imamnya rupanya bacanya kepanjangan. Ya. Mungkin imamnya hafid, ya. Hafal Al-Qur'an, jadi sekalian murojaah. Ya. Yang dibaca surat Toha, salatnya salat Isya. Salat subuh kirim salam. Enggak mungkin ana jamaah mana itu. Kepanjangan. Salat Isya. Dia salat Isya ini. Pertengahan atau mau akhir surat tersebut si makmum ragu. Aku ini mau baca Fatihah apa durung? Saya ini tadi baca Fatihah apa belum? Ini banyak loh ini. Ini banyak loh ini. Saya pertanyaan kayak gini ya banyak juga. Apa yang harus dilakukan oleh si makmum? Baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau biasa bisa ngejar baca surat Al-Fatihah. Gak bisa, ya sudah ruku sama imam. Gak sempat ruku sama. Idza syakka hal qara Al-Fatihah amla, maka jangan sampai dia kemudian aku tak baca Fatihah wae. Dia ragu, saya sudah apa belum? Lalu dia akhirnya baca surat Al-Fatihah, si imam ruku, i'tidal, sujud sekali, 2 kali, si makmum masih tetap waladhdallin. Makmum ngangkat, si imam ngangkat daripada sujud yang keduanya, si makmum belum ruku, batal sholatnya. Kalau 2 hal ini tidak dilakukan. Apa? Kalau tidak mufarraqah atau kalau tidak mengikuti imam langsung. Artinya dia harus langsung bukan sujud, langsung tasyahud kalau imamnya tasyahud. Yang kedua, waman laha nasi, siapa yang lupa baca surat Al-Fatihah. Tadi ragu, sekarang lupa, sama keadaannya. Hukumnya sama, jangan sampai keterlambat tiga rukun. Yang keempat, wadif muwafiqan li sunnatin adal. Apa itu? Kalau si makmum muwafiq, enggak taunya si makmum muwafiq tadi itu sudah tahu dia itu kalau baca lambat, ya. Enggak taunya dia masih sempat-sempatnya baca doa iftitah. Doa iftitahnya panjang. Bukan cuma doa iftitah yang Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu enggak itu toh. Sampai selesai doa iftitah yang itu ditambah lagi Allahumma hdini li ahsanil a'mal wal akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ini si imam sudah waladhdallin. Dia masih sibuk dengan iftitah. Ya. Ini namanya ini makmumnya sak karep-karepe dhewe namanya. Antum sebagai makmum harusnya ngikut imam, ojo gawe aturan dhewe. Siapapun makmum bikin aturan sendiri, paling kecil yang dia dapatkan adalah fadilatul jamaahnya hilang. Lah kalau supaya enggak karepnya dewi, ya, kecuali beberapa sunnah ya. Seperti apa sunnah kunut misalnya. Si imam enggak kunut, si makmum mau kunut, ya enggak apa-apa, tapi itu pun harus cepat. Harus cepat. Ini si makmum baca doa iftitah. Setelah waladhdallin amin, si imam baca suratnya pas pendek. Si makmum masih sibuk dengan sunnah yang lain. Apa contohnya? Baca ta'awudz. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Terus ngono iku di fase-fase no. Ya.
Seakan-akan ini dendam nemen lho setan ya. Jadi bocorannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, sampai penekanan yang luar biasa ini. Supaya benar-benar setan itu enggak ganggu. Malah kadang-kadang pakai ta'awudnya yang agak panjang. Ya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Imam ruku itu sudah. Maka apa yang harus dilakukan si makmum? Si makmum dikatakan idza kana muwafiqan lil imam. Kalau si makmum itu muwafiq, harusnya dia ada waktu yang sempat membaca surat Al-Fatihah sampai habis. Enggak taunya si makmum tersebut ishtaghala bisunnah, sibuk dengan melakukan sunnah. Doa iftitah ataupun ta'awud. Kedua al-istiftah seperti doa iftitah dan ta'awud. Faraka al-imam, lalu kemudian imam ruku. Apa yang harus dilakukan? Si makmum membaca dengan kadar yang sesuai dengan sunnah tersebut. Kalau sunnah itu bacanya kurang lebih seperti setengah surat Al-Fatihah, dia harus baca setengah surat Al-Fatihah. Perbandingannya seperti itu. Kalau ta'awud ya mungkin baca surah doa apa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Paling tidak dia harus membaca surat Al-Fatihah dengan kadar yang dia kelewatan tadi. Yang dia kelewatan tadi. Dan itu harus. Setelah itu langsung ruku. Setelah itu langsung ruku. Ini banyak orang berpendapat ya, orang ya, bukan ulama ya. Orang berpendapat kalau dia sholat ya, dia itu makmum sebagai makmum apapun itu makmumnya. Baik masbuk ataupun muwafiq. Maka kalau imam rukuk dia langsung rukuk, enggak gitu. Ya. Cara mainnya itu enggak gitu. Lah terus bagaimana? Kalau muwafiq itu yang ketemu takbiratul ihram mulai dari awal sama imam, ya. Maka orang yang seperti itu atau makmum yang seperti itu harus membaca surat Al-Fatihah. Enggak asal-asalan ditanggung imam, enggak. Ya. Kalau semuanya asal-asalan ditanggung imam, enggak ono sing gelem dadi imam. Enggak ada yang apa tanggung-tanggung. Nanggung dunia itu soro apa meneh nanggung agama, ya kan enggak gitu. Nah, makanya berapa daripada imam termasuk Sayyidina Hasan Al-Basri. Bukan sembarang orang ini. Imam Hasan Al-Basri itu diminta jadi imam gak gelem. Bahkan di antara para sholihin itu, ulama sholihin disuruh jadi imam, dia mengatakan lebih baik patenono aku daripada aku jadi imam. Saiki cup-cupan, aku teko dhisik aku lho sing dadi imam. Oh no. Itu. Kemudian yang kelima, waman lisaktatin tidarihi hasal. Dan siapa yang di dalam saktan tidar, diamnya masa menunggu. Apa itu? Masa menunggu itu ketika imam membaca waladhdallin amin. Ini sunnah untuk imam berhenti sejenak. Ini namanya waktu menunggu. Nunggu apa? Nunggu si makmum baca surat Al-Fatihah. Ai idan tadara saktatal imam liyaqra huwa surat Al-Fatihah. Enggak taunya imamnya enggak tahu-tahu. Mungkin imamnya ada janji atau imamnya kebelet. Ketika waladhdallin amin enggak pakai nunggu, langsung bismillahirrahmanirrahim. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Kan di dalam posisi seperti itu ada beberapa sunnah. Sunnah nunggu itu ada. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini nunggu. Imamnya langsung amin enggak masalah, tapi si makmum nunggu. Amin, nunggu sebentar itu untuk membarengi imam juga nanti. Amin. Itu sunnah. Lalu setelah amin dia berhenti, diam. Itu sunnah. Setelah baca surat itu dia berhenti sebentar. Itu sunnah. Sebelum rukuk. Itu sunnah. Tapi kebanyakan di masjid-masjid, antum cari semua masjid mungkin. Yang makmum sama imamnya kompak.
imamnya setelah membaca waladhdallin, imamnya berhenti, makmumnya nunggu imam mengatakan dibarengi amin. Hampir setiap masjid yang saya tahu di Surabaya nggak ada yang kayak gitu. Pasti ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, buri imam makmum itu amin. Banyak yang kayak gitu malahan. Pemenang dari saya terawih, aduh sebalapan amin. Ayo cari masjid yang nggak ada kayak gini. Oh luar biasa, itu masjid wali. Nggak ada, rata-rata kayak gitu. Padahal ini sunnah. Waladhdallin, amin. Nah ini ada diamnya, jedanya itu harus ada, itu sunnah. Lah dalam jeda seperti itu makmumnya setelah amin, imam setelah amin itu kan berhenti. Makmum baca surat Al-Fatihah, imamnya enggak gitu. Imamnya waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, langsung. Lu makmum ya kaget, lu enggak sempat baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Si makmum sih bis. Lambat ini sudah kan? Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya tadi itu seperti tadi itu kembalinya. Jangan sampai 3 rukun pokoknya. Ya. Farakal imam walam yatamakkanil ma'mum. Imam kemudian ruku dan si makmum enggak sempat membaca surat Al-Fatihah semuanya atau enggak sempat bahkan sebagian daripada surat Al-Fatihah. Keadaan seperti ini bagaimana? Si makmum selesaikan dulu coba. Sampai tidal, wah ini tidal sudah bahaya nih, lampu kuning ini. Lampu kuning. Lalu terus bagaimana? Ya sudah ikuti aja itu si imam. Oh imamnya ngono kok. Imamnya yang cepat-cepat tanggungan Fatihah. Nah itu. Itu 5 keadaan seperti itu. Dan ditambah lagi 4 keadaan. Fa fi hadhil halat, 5 keadaan tadi itu ya, hukumnya adalah jangan sampai 3 rukun telat. Ruku, sujud pertama, sujud kedua. Lewat daripada itu batal sholatnya, kecuali niat pisah ataupun langsung ngikuti posisi imam dan kemudian salam nambah 1 rakaat. Nah kemudian ada 4 keadaan yang ini ulama berbeda pendapat, terutama Ibn Hajar dan Imam Romli. Apa itu? Seperti orang yang keadaan yang nomor 6 berarti ya. Man nama fi tasyahud, siapa yang ketiduran ketika tasyahud. Tasyahud ketiduran. Jadi nek ndak sembayang zuhur ya sembayang subuh. Ya. Maghrib Isya masih jarang orang tidur kecuali bukoe kakean. Ya. Oh banyak ngantuk waktunya salat maghribnya. Kalau zuhur itu karena kerja, mau dari pagi ya terus zuhur itu supaya ngantuk-ngantuk ini. Ya. Idza namal ma'mum fi tasyahudil awal, kalau si makmum itu tidur di tasyahud pertama. Tidur. At-tahiyatul mubarakatuh semangat 14. Si imam Allahu akbar, qiyam rukun pertama. Ya. Tapi kemudian ruku, si makmum sadar. Loh kok ngadeg ini imam ini. Apa yang dilakukan oleh si makmum? Langsung aja ruku, enggak usah Allahu akbar waladhdallin amin terus kejar imam. Enggak bisa, ini bukan permainan, ini kejar-kejaran tidak. Ini salat. Apa yang harus dilakukan? Langsung si imam kalau dalam posisinya si makmum ruku langsung Allahu akbar ruku. Ya, langsung ruku atau apalagi tidal langsung. Nanti setelah salam nambah 1 rakaat. Nah ini posisinya gampang kok. Kalau terlambat 3 rakaat sudah langsung apa namanya? Ikuti imam dan kemudian tambah 1 rakaat setelah sholat, setelah salamnya si imam. Aw ikhtalat alaihi takbiratul imam mandhabat, ataupun nyampur. Ya. Ikhtalat alaihi takbiratul imam, kalau si imam itu takbirnya ini membingungkan makmum. Imam posisinya jauh, mikrofon enggak sampai. Atau pendengarannya si makmum enggak sampai, atau si makmum enggak tahu keadaannya ini sekarang. Pokoknya kerungu suaranya Allahu akbar,
Allahu Akbar. Iki lha apa imam iki saiki? Ini imam posisinya bagaimana? Apakah dia sujud atau dia ini bangun daripada sujud atau apa? Tidak tahu. Nah, ay idza ikhtalata alai takbiratul imam kala a'ma au kana fi dhulmah. Atau seperti ikhtalat alai atau seperti dalam keadaan si makmumnya itu dalam keadaan tunanetra dan tidak melihat ataupun dalam keadaan gelap. Tak ketok. Atau kejauhan ya dia sholat dalam kayak di hall-hall kan banyak kayak gitu. Ya. Enggak ada yang mubalighnya, enggak ada yang Allahu Akbar, sami Allah, enggak ada yang jelaskan. Berarti cuman kerungune ono Allahu Akbar kok soal samar-samar terus belok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak taunya imamnya sudah salam, makmumnya sih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada, itu banyak itu kejadian kayak gitu tuh. Apalagi kalau kita yang biasanya ikut-ikut hall itu ya kayak gitu nanti ada kejadian yang bakal seperti itu. Lampu mati, mikrofon enggak murup. Cuman taunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jelas-jelasan paling sami Allahu liman hamida. Oh ini jelas sih rukuk ya berdiri dari waktunya i'tidal. Tapi yang Allahu Akbar yang lainnya bagaimana? Nah kalau seperti ini ya sudah ikut sami Allah. Kalau bisa, kalau lewat satu rukun sih nggak masalah, dua rukun nggak masalah. Tapi nanti setelah yakin salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi tambah satu rakaat. Wa kadzal ladzi yakmilu tasyahud. Begitu juga orang yang menyempurnakan tasyahud. Tasyahudnya disempurnakan padahal imam sudah berdiri. At-tahiyyatul mubbawa wis. Imamnya berdiri waladhdallin amin ruku. Ya. Wis tinggal langsung ikuti imam ya. Kemudian man nasil qudwah walam yatadzakar illa wal imam sajid. Atau yang kesembilan adalah orang yang dia itu lupa kalau sembahyang jamaah. Boy kebacut iki akan masalah iki orangnya. Yakin gak akan masalah. Ya. Allahu Akbar takbir jelas imam Allahu Akbar ya kan. Allahu Akbar jelas ikut. Mengenai surat Al-Fatihah fikra kemana? Imamnya Allahu Akbar. Dia sik mikir sik durung mudeng ya. Pikirane sik ya apa cara bayar utang, ya apa kok tukaran tok ambek bojone dan lain sebagainya. Ya apa ya. Begitu imam sami Allahu liman hamida baru sadar lu iya. Ya. Nah yang kayak gini ini bagaimana ya sama tiga rukun tadi itu. Ya. Nah, itu. Dan dalam keadaan yang seperti ini kata Al-Imam Ramli diudurkan 3 sampai 3 rukun. Kata Imam Ramli 4 yang keadaan tersisa tadi terakhir. Tapi kata menurut Imam Ibn Hajar maka keadaan yang seperti makmumnya lupa ya. Kalau dia berjamaah ataupun dalam keadaan makmumnya enggak tahu ini takbir apa ya. Dan juga si makmum ketiduran ketika tasyahud, maka kata Imam Ibn Hajar hukumnya Fatihahnya lewatkan. Fatihahnya lewatkan, artinya tanggung imam. Ya. Tapi dalam keadaan yang ke-8 ini, ya, orang yang sengaja menyempurnakan tasyahudnya, maka bagi dia ya, tidak diudurkan sampai 3 rukun. Kenapa? Karena masih sibuk dengan tasyahud awal, sedangkan tasyahud awal adalah sunnah. Tasyahud awal sunnah. Ya. Ab'ad daripada ab'adus shalah. Nah ini kemudian ada permasalahan idrakul jamaah. Orang yang menemukan jamaah ya. Idrakul aslul fadilatul jamaah biidrakul. Seorang yang menemui salat asli mendapatkan salat berjamaah itu kalau si makmum mendapatkan imam sebelum salam. Assalam masih assalam dia langsung Allahu Akbar ngejar. Ya, Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar untuk selanjutnya itu. Mendapatkan seperti itu dapat. Ya, dapat menurut Imam Ibn Hajar, tapi menurut Imam Ramli enggak dapat. Imam Ibn Hajar mengatakan wa assalamu alaikum. Karena itu assalamu alaikum
Kayak Imam Ibn Hajar mengatakan, gak dapat. Kalau sudah kumnya ini disebut gak dapat. Imam Romli assalam, masih assalam, gak dapat. Menurut Imam Romli gak dapat jamaah berarti ya. Jadinya apa? Ya munfarid. Idrakur rakaah. Dapat satu rakaat itu kapan? Dapat satu rakaat itu kalau isi makmum mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Allahu Akbar. Si makmum langsung ruku. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Kemudian apa? Allahu Akbarnya yang kedua untuk ruku, ngajar imam. Enggak harus antum dari pintu itu jalan ke shaf ini, enggak ya. Hati-hati. Begitu imam antum sudah di shaf yang kedua sini, si imam sami Allahu liman hamida, eman satu rakaat ketinggalan. Lah terus bagaimana? Ini subhanallah, saya ngelihat ini kalau dari pesantren-pesantren susah ini. Atau kalau enggak santri biasanya. Itu begitu buka break, imam ruku, antum dari sana aja. Allahu Akbar. Takbiratul ihram, niatnya semuanya Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, rukunya di sana aja. Depan pintu. Sami Allahu liman hamida, antum di belakang sudah dapat rakaat, jalan dari sana ke sini, tapi pelan-pelan jalannya, selangkah, dua langkah berhenti, selangkah, dua langkah berhenti, sampai di sini. Dapat rakaat. Nah, itu. Kemudian idza adrakal imam fi ruku' zaid, tapi kalau si makmum mendapati imamnya di rukuk yang tambahan. Rukuk tambahan itu seperti apa? Salat khusyuf, salat gerhana. Kan di satu rakaat pertama ada 2 kali rukuk. Nah, rukuk yang kedua ini kalau si makmum mendapati, maka tetap si makmum belum dapat satu rakaat. Belum dapat satu rakaat. Kemudian idraku takbiratul ihram. Yang dinamakan orang yang mendapatkan takbiratul ihram itu kapan? Kalau dia nemui imamnya mengatakan Allahu Akbar. Berarti dapat takbiratul ihram ma'al imam. Dan dia si makmum harus langsung takbiratul ihram. Jangan sampai imamnya Allahu Akbar, masih ada ro antum Allahu Akbar, enggak sah salatnya. Salatnya enggak sah. Tapi harus sempurnakan si imam Allahu Akbar. Ro-nya ini sudah kesebut. Antum Allahu Akbar. Langsung. Itu namanya idrak takbiratul ihram ma'al imam. Dapatkan takbiratul ihram ma'al imam. Manfaatnya apa? Man adraka takbiratul ihram man lam yahtam bi takbiratul ihram al imam fanfit yadayka minhu. Katakan orang yang kalau dia itu tidak peduli dengan takbiratul ihram imam, maka angkat tanganmu dari dia. Artinya apa? Iki wong enggak barokah. Tapi kalau antum melihat satu orang, dia takbiratul ihram Allahu Akbar, imam sama imam dia Allahu Akbar. Makmum ini ya sama imam. Terus kalau dia itu adalah seorang pengusaha, pedagang dan lain sebagainya, ngajak kerjasama sama antum, iakan. Kenapa? Iki wong barokah. Ini orang barokah. Kalau enggak, fanfit yadayka minhu. Lepas tanganku dia. Kenapa? Enggak ada barokah iki wong. Ini orang enggak ada barokah. Sampai seperti itu takbiratul ihram. Makanya salat itu luar biasa isinya. Ya. Kecuali kalau dia itu masih sibuk dengan menyempurnakan shaf ataupun siwak. Kalau seperti itu, maka dia tetap walaupun agak terlambat dari takbiratul ihram imam, tapi tetap dia mendapatkan fadilah daripada takbiratul ihram bersama imam. Mudah-mudahan Allah sempurnakan salat kita. Allah bimbing kita dan jadikan kita min ahli shalah. Dzurriyyah kita, anak keturunan kita dijadikan ahli shalah. Keluarga kita min ahli shalah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama baca zikir untuk menangkal segala keburukan-keburukan dunia akhirat lana walil muslimina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وافقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا تغسل كل حوبة ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي إذا ذا طش صحبي والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد